Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Taufik Rahmawandi, CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Atap Satu Banjarmasin, Kabupaten Tasikmalaya. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Riki, ya, sebagai Kepala SPD. Beliau adalah guru bahasa Indonesia, ya Pak ya, di SMP 1 Atap Satu Banjarmasin. Assalamualaikum Pak Riki. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Baik Pak. Baik Bapak. Hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Pak. Ya, siap. Sebelum nanti saya amati proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan supervisi di kelas, adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Pak Riki lakukan. Dan kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, ya, sehingga nanti memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa. Selain itu, supervisi ini juga agar berjalan lancar dan meningkatkan kompetensi akademik, ya, pengetahuan dan pengelolaan dalam proses pembelajaran. Untuk percakapan hari ini, kalau boleh saya tahu, ya, apa sih harapan Bapak dalam percakapan kita pagi ini? Ya. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Harapan saya dengan percakapan hari ini, saya itu bisa lebih siap nanti dalam kegiatan supervisi oleh Bapak, juga untuk meningkatkan kompetensi saya, bagaimana proses pembelajaran di dalam kelas, dan juga saya bisa berdiskusi dengan Bapak tentang rencana pelaksanaan pembelajaran saya untuk nanti pembelajaran. Baik Bapak. Kalau boleh saya tahu, ya, nanti Bapak akan menyampaikan materi tentang apa? Nanti saya akan menyampaikan materi bahasa Indonesia tentang berita seputar Indonesia. Oh, baik Bapak. Berkaitan materi tersebut, ya, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapainya? Nah, untuk tujuan pembelajarannya, jadi siswa itu dengan menyimak dan membaca sebuah teks berita, siswa dapat menjelaskan pengertian teks berita, dan juga siswa itu dapat mengetahui tentang unsur-unsur berita. Terus dengan kegiatan diskusi, siswa dapat meringkas dan menyimpulkan isi berita, dan setelah berdiskusi, siswa juga dapat menjelaskan dari isi berita. Baik. Dari tujuan pembelajaran Bapak tadi ini, Ya. area apa yang ingin Bapak kembangkan? Ya, area pengembangannya di area pengetahuan Pak terkait informasi dari seputar berita, dan juga keterampilan sehingga siswa itu dapat menyimpulkan isi dari seputar berita, dan juga pembelajaran berdiferensiasinya. Ya. Bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas, ya? Mungkin dari segi strategi pembelajarannya atau metode pembelajarannya itu. Ya. Baik Pak. Untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan juga emosional. Terus kemudian saya akan melakukan pembelajaran kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya. Juga metode yang digunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Oh, iya, baik Pak. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan nanti, ya, di dalam kelas itu? Ya, untuk media pembelajaran Pak, pada pertemuan ini saya akan menggunakan media pembelajaran berupa buku pelajaran,
buku pelajaran. Ya, terus LKPD dan juga media informasi, mungkin dari media berita baik itu media cetak maupun juga elektronik, juga boleh dari YouTube dan lain sebagainya. Untuk materi ini, Pak. Iya, siap. Kira-kira apa nih Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut ya, dan di hari apa, jam berapa? Saya akan melaksanakan kegiatan pelajaran materi ini, Pak, pada hari ini juga karena ya ini pelajaran saya. Jadwal saya pada jam ketiga dan keempat, Pak, di kelas 8. Ya. Jadi nanti Bapak akan melaksanakan kegiatan pembelajarannya pada hari ini juga ya. Hari ini juga. Nanti saya akan datang ke kelas Bapak untuk melakukan supervisi kelas ya. Siap. Terus saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Pak. Siap. Terus nanti setelah dilakukan observasi atau pembelajaran di dalam kelas ya, kita adakan percakapan terakhir dengan Bapak, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik ya. Sebelum kita akhiri ya, kita kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini, Pak? Terima kasih, Pak. Jadi saya mendapatkan gambaran apa yang akan saya lakukan, media apa yang akan saya gunakan nanti, itu sudah saya persiapkan dari sekarang karena saya sudah memiliki gambaran seperti itu. Mungkin itu saja, Pak, yang saya dapatkan dalam percakapan kita ini. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas ya. Demikian percakapan hari ini, sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Sebelumnya coba dipersiapkan dulu oleh ketua kelasnya untuk berdoa. Berdoa. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ada yang tidak masuk sekolah? Ada. Siapa? Jaki. Apa sakit? Sakit di Jaki sama Andri. Andri. Ada suratnya? Apa coba? Di ya. Ya. Semuanya silakan dibuka buku materinya bab 1 ya. Buku 1 untuk halaman 1.
Untuk semester 1 pertemuan awal kita materinya yakni berita seputar Indonesia. Sudah kan? Ya. Boleh kalian catat dulu materi bab satunya yakni berita seputar Indonesia. Berita seputar Indonesia. Pada kompetensi dasar ini ya kalian nanti akan belajar terkait cara mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Teks berita baik itu yang didengar dan juga dibaca. Nah, tujuan pembelajaran ini nantinya kalian yang pertama nanti kalian bisa mengetahui dan memahami terkait pengertian dari sebuah berita. Memahami dan mengetahui terkait pengertian berita serta mengetahui unsur-unsur teks berita yang didengar ataupun dibaca dengan benar. Nah, ini untuk materi yang untuk pertemuan hari ini kita pelajari terkait menjelaskan pengertian teks berita. Jadi boleh kalian tulis yang pertama apa? Menjelaskan pengertian teks berita. Nah, jadi begini, dalam kehidupan sehari-hari kalian itu ataupun kita semua tidak lepas dari sebuah berita. Tidak lepas dari sebuah informasi. Dari waktu ke waktu, detik demi detik, berita itu datang silih berganti ya. Beragam informasi terus berhamburan memenuhi ruangan kehidupan kita setiap hari. Nah, dengan banyaknya sajian berita, baik itu melalui media cetak maupun elektronik, kita harus bisa memanfaatkannya dengan baik. Jadi kita itu mengetahui sebuah informasi melalui sebuah berita, baik itu dari media cetak maupun dari media elektronik. Namun pemahamannya ya harus kita ketahui bersama. Pemahaman itu baik dari struktur dan kaidah teks berita tersebut untuk memudahkan kita dalam mengolah atau menjadikan sesuatu itu lebih bermanfaat. Karena apa? Berita-berita itu ya berita atau informasi tersebut berperan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan penambah wawasan. Ada pepatah begini ya terkait ini. Jadi seseorang yang menguasai berita, boleh digarisbawahi ataupun dicatat. Ada pepatah, seseorang yang menguasai berita atau informasi, dialah yang akan menguasai dunia. Kan media-media elektronik kan banyak. Jadi informasi itu bisa, berita itu bisa
apa? Cetak dan elektronik. Kalau media cetak itu dari apa? Contohnya apa? Ya dari koran, ya dari majalah, ataupun dari buku sumber seperti ini ya. Media cetak dari buku-buku sumber. Kalau elektronik, TV, dari TV, terus radio, dari HP, ya, internet. Tapi kalian tahu beritanya? Pernah membaca atau mendengar berita? Pernah tidak? Pernah. Seperti di mana? Di televisi misalkan berita apa? Di news ya, kayak ada news TV, terus liputan 6 ya, itu adalah berita-berita yang disampaikan kepada kita semua ya. Jadi kan kita semua tahu berita itu adalah bentuk seperti di televisi ataupun dari internet kan informasinya, ataupun dari media cetak, dari koran atau majalah ataupun dari buku. Nah, tapi kita ketahui bersama ya, kalau ditulis tadi kan menjelaskan pengertian. Tadi sudah dirangkum ya yang tadi. Jadi saya ulangi, pepatah mengatakan seseorang yang tadi apa? Menguasai berita atau informasi, dialah yang akan menguasai dunia. Nah, sekarang penjelasannya apa yang dimaksud dengan berita? Ada yang tahu berita? Kan kalian pernah melihat, mendengar berita. Sekarang pengertiannya, apa yang dimaksud dengan berita? Nah, ini boleh kalian garis bawahi di buku sumber juga ada. Berita adalah informasi. Ya, ditulis boleh secara dirangkum. Berita adalah informasi yang menyampaikan peristiwa yang sedang terjadi atau terkini. Saya ulangi, berita itu adalah informasi yang menyampaikan peristiwa yang sedang terjadi atau terkini. Berita supaya apa maksudnya? Supaya orang lain itu mengetahui informasi yang dia sampaikan. Ya, contoh mana ya, terjadi kebakaran, terjadi kebakaran, longsor, banjir ketika waktu itu, langsung kan diberitakan sehingga orang lain itu mengetahui ada banjir di mana, ataupun gempa kan, contoh gempa saja. Kita terasa gempa di sini kan, tetapi dengan cepat kita bisa mengetahui gempa itu berasal di daerah mana, kan? Apakah akan terjadi tsunami atau lain sebagainya. Nah, itu sehingga kita mengetahui bersama. Nah, contoh teks berita pada umumnya biasanya disusun oleh seorang wartawan atau jurnalis. Biasanya yang menulis itu wartawan atau jurnalis. Tapi sekarang kita juga harus bisa untuk menyusun teks berita di kedepannya. Jadi jangan hanya saja kita bisa mendengarkan sebuah berita yang disusun oleh wartawan, tetapi nanti juga kita semua bisa untuk membuat sebuah berita. Diawali dengan sebuah teks, ditulis dulu kan, apa yang terjadi dan lain sebagainya, nanti dijelaskan. Jadi dalam sebuah berita itu dipastikan bahwa isi dari teks berita merupakan kenyataan yang bisa dipercaya.
Jadi jangan sampai kita itu membuat berita bohong. Ya, terjadi kebakaran padahal tidak terjadi atau longsor misalkan seperti itu. Kalau kita membuat sebuah teks berita nantinya. Nah itu secara pengertian berita. Nah sekarang kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat apa? KBBI, berita itu boleh ditulis tadi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita merupakan cerita atau keterangan yang terkait kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi. Saya ulangi, berita merupakan cerita atau keterangan terkait kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi. Itu merupakan pengertian berita menurut KBBI. Sekarang teksnya, teks berita yang ditulis. Teks berita adalah suatu teks untuk menyampaikan kabar atau informasi kepada masyarakat mengenai suatu peristiwa atau kejadian aktual dan faktual yang diinformasikan secara tertulis. Itu adalah teks berita. Nanti kan kita belajar untuk membuat sebuah teks berita. Ditulis dulu. Jadi sebelum diberitakan itu harus dibuat tulisan. Nanti kita pelajari ke depannya. Kita pahami dulu pengertian dari sebuah berita. Jadi harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan berita. Saya ulangi, teks berita adalah suatu teks untuk menyampaikan kabar atau informasi kepada masyarakat mengenai suatu peristiwa atau kejadian aktual dan faktual yang diinformasikan secara tertulis. Kalau aktual adalah nyata, aktual adalah terkini, faktual nyata. Jadi tidak perlu memberitakan yang sudah lama, mungkin orang lain juga sudah tahu. Ya. Diberitakan contoh hari Jumat akan dilaksanakan permata contohnya kan kepada orang lain. Kalau biasanya kita memberikan informasi secara cerita ya, sekarang boleh secara tertulis. Kan tadi boleh secara tertulis, ada media cetak dan juga media elektronik. Dikatakan faktual karena teks berita sebaiknya ditulis secara berdasar kenyataan. Dikatakan faktual itu teks berita sebaiknya ditulis secara berdasar kenyataan. Sementara itu aktual merupakan kejadian yang dituliskan baru saja terjadi. Aktual itu. Nah, itu sehingga kita simpulkan ya, kesimpulan dari materi berita dapat disimpulkan apabila teks berita berisi mengenai segala kejadian atau peristiwa yang baru saja terjadi dan sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat dalam waktu masyarakat luas dalam waktu tersebut. Itu terkait berita.
Dilanjut ya. Sekarang ada yang ditanyakan terkait barusan berita? Ada? Sudah paham berita itu apa? Informasi. Terusan teks berita adalah suatu apa? Suatu teks. Suatu teks untuk menyampaikan kabar dan informasi. Nah, sekarang yang kedua. Unsur teks. Unsur teks berita. Boleh ditulis unsur teks berita. Pertama begini ya, boleh digarisbawahi di buku juga ada. Unsur teks berita. Yang pertama aktual. Kenapa aktual? Tadi juga sudah ada di materi tadi. Aktual itu adalah unsur terkini, terbaru dan terhangat. Disebut aktual itu apa? Terkini, terbaru dan terhangat, yang terjadi dan bisa merupakan fakta terbaru dari suatu peristiwa. Yang kedua, faktual. Faktual itu kejadian yang ditulis yang benar-benar terjadi dan merupakan sebuah kenyataan, bukan rekayasa atau khayalan ataupun sekedar karangan. Jadi tidak boleh mengarang. Yang ketiga unsur penting. Yang pertama tadi aktual, kedua faktual, ketiga unsur penting. Nah, dalam penulisan teks berita terdapat dua hal yang harus diperhatikan ya. Pertama, tokoh yang terlibat pada kejadian yang diberitakan, tokoh penting dan kapasitas yang diakui masyarakat, kepentingan banyak orang dan pengaruh pada kondisi masyarakat. Jadi yang pertama itu adalah tokoh yang terlibat dalam unsur penting. Di samping kejadian yang terjadi harus ada seorang tokoh yang terlibat pada kegiatan pada peristiwa tersebut. Jadi unsur penting nanti peristiwa apa yang terjadi. Yang kedua adalah tokoh penting. Jadi tokoh yang ada pada peristiwa tersebut. Untuk apa? Sebagai kesaksian dari peristiwa tersebut. Terus ditanya kan di dalam berita kapan waktu terjadinya banjir di sini kan begitu berapa kedalaman, tenanya ke air kan, tetapi ke orang yang ada di tempat tersebut. Tidak semua ditanya, tapi satu saja tokoh yang penting dari peristiwa tersebut. Paham ya? Unsur pentingnya itu peristiwanya apa, dan yang kedua adalah tokoh yang ada pada peristiwa tersebut. Ketiga, unsur menarik. Unsur menariknya itu dari peristiwa yang menarik dan diminati banyak masyarakat. Ya. Jadi membuat berita itu harus yang menarik, bukan berarti berita. Jadi kita itu harus memilih berita-berita yang hangat, yang sedang viral, itunya yang akan viral dan menarik sehingga masyarakat itu
ingin membaca berita atau ingin mendengarkan berita kita. Kan ini dari semua orang yang ada di kelas pada hari ini akan menyampaikan informasi. Mungkin dari salah satu ini kan akan berbeda-beda berita yang akan diberitahukan kepada orang lain. Ya, mungkin akan berbeda-beda. Nah, nanti yang dari semua orang ini siapa yang paling bagus membuat berita? Contoh yang longsor, si banjir, ketika hari ini itu, ya, ketika hari ini itu, misalnya angin besar atau pohon tumbang, gitu kan ya. Jadi mana yang paling menarik dari berita tersebut ataupun dari kita sendiri dari awal sekolah sampai ke sini kalau diberitakan apa yang terjadi, misalnya kepatok ayam contoh kecil ya, tidak makan ya, terusan apa saja yang dilakukan oleh kita sendiri, dan dari semua yang kita lakukan tersebut pilih salah satu yang menarik untuk diberitakan. Tapi yang menarik di sini adalah yang mungkin untuk memberikan informasi kepada orang lain. Misalkan ada anjing galak di jalan, jadi memberikan informasi kepada teman-teman bahwa nanti kalau pulang sekolah jangan sampai pulang ke jalan tersebut, ambil jalan yang lain contohnya. Padahal dari rumah sampai sini kan banyak informasinya, begitu kan? Banyak. Tapi pilih salah satu informasi yang sehingga orang lain itu akan tahu dari berita yang kita sampaikan. Nah, jadi unsur menariknya itu adalah seperti menghibur, aneh, ya, dan mengandung informasi kepada orang lain. Oh ya, jadi ada 4 unsur: aktual, faktual, terus apa lagi? Unsur penting dan unsur menarik dalam membuat berita. Kita lanjut kembali ya. Ya, itu di tulis. Nah, di sini dalam setiap berita yang disampaikan oleh penulis ataupun oleh jurnalis secara umum mencakup 6 unsur. Mencakup berapa unsur? 6. Biasa dikenal dengan 5W 1H. Di antaranya who, ya, what, where, why, when, how. Nanti kita di situ sudah ada di buku ya. Jadi kalau ditulis atau dibaca di situ juga sudah ada 5W 1H. What, apa, ya ada. Who, siapa, where, di mana, when, why, dan how, bagai. Jadi kita dalam membuat sebuah untuk mengetahui atau ingin membuat sebuah berita menggunakan rumus 5W 1H. Apa kalau bahasa Indonesianya? Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. What, apa? Sebuah berita dapat dikatakan baik apabila memenuhi unsur what atau apa. Berisi pertanyaan yang bisa menjawab mengenai apa yang terjadi, peristiwa apa yang sedang diperbincangkan. Jadi boleh
apa waktu itu apakahnya peristiwa apa yang terjadi, atau boleh pertanyaannya mengenai apa yang terjadi, ditulis dulu oleh kita apa yang terjadi atau peristiwa apa yang terjadi. Kedua, bu atau yang disebut bahasa Indonesianya siapa, yakni keterangan mengenai siapa saja yang terlibat dalam kejadian atau peristiwa yang diberitakan. Bisa mengarah pada satu orang atau juga beberapa orang, bisa juga kelompok yang ada atau yang terjadi pada peristiwa tersebut. Boleh misalkan pertanyaannya begini, siapa yang mengalami peristiwa itu? Siapa yang mengalami peristiwa itu? Seumpamanya misalnya banjir, siapa yang mengalami peristiwa itu? Misalkan warga masyarakat desa Sindang. Contohnya seperti itu. Kalau tadi peristiwa apa yang terjadi? Banjir melanda desa Sindang. Kan jadi dibuat dulu pertanyaannya dulu. Peristiwa apa yang terjadi? Lalu jawab lagi oleh kita sendiri, yakni apa? Banjir di desa Sindang. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Warga. Terus, where? Di mana? Itu kan? Di mana? Contoh pertanyaan begini, di mana peristiwa itu terjadi? Terjadinya di mana? Di desa Sindang. Tadi banjir. Terusan warga desa Sindang. Tempatnya di mana? Di desa Sindang. Terus when? Kapan? Bikin pertanyaannya oleh kita sendiri. Kapan peristiwa itu terjadi? Tinggal jawab oleh kita malam Sabtu misalnya, artinya atau malam Minggu. Karena malam Minggu 12 Oktober kemarin itu apa? Hari Minggu misalkannya, malam Minggu tidak Sabtu kan? Sabtu malam atau malam Sabtu 12 November pukul 19.00, berarti Sabtu malam Minggu. Jadi bikin pertanyaan lalu dijawab seperti tadi oleh kita ya, menjawab langsung. Jadi kita buat dulu pertanyaan-pertanyaannya. Nah, dijawab oleh kita ataupun boleh dijawab oleh narasumber. Kan bisa berita itu yang kita sendiri yang kita lihat, yang kita rasakan, atau juga berita yang dirasakan oleh orang lain. Jadi kalau orang lain berarti kita melakukan apa, wawancara. Tadi sudah kapan peristiwa itu terjadi, misalkan Sabtu 12 Agustus 2024 pukul 19.00. Terus yang kelimanya misalnya why, yakni mengapa peristiwa itu terjadi. Biasanya banjir kenapa bisa terjadi? Karena hujannya sangat lebat dan lama, dan juga di sungai banyak tumbukan sampah. Contoh kecilnya seperti itu. Kan ditanya mengapa peristiwa ini terjadi. Kalau dijawab oleh narasumber, tentunya tokoh itu karena hujannya sangat lebat dan lama dari sore sampai malam ini, sehingga dan juga banyak sampah di daerah sungainya. Dijawab jawaban itu. Terakhir, pertanyaan terakhir kita buat kembali. Bagaimana proses terjadinya peristiwa? Proses terjadinya peristiwa itu adalah kita jelaskan yang barusan.
Karena akibat dari banjir tersebut, jawabannya misalnya, sehingga di daerah dekat sungai terjadi banjir sampai perut misalnya, sehingga yang di sekitar sekitar sungai atau di sekitar daerah tersebut mengungsi ke daerah yang lebih tinggi. Contoh kecil sesuai kenyataan di wilayah tersebut, misalkan mengungsi, kalau tidak. Itu mah hanya sekedar contoh yang bisa dilakukan. Jadi misalnya banjirnya mengakibatkan mengungsi karena air sampai masuk ke rumah dan juga ketinggiannya sampai dengan 1,5 meter contohnya. Boleh. Sehingga nanti kalau disatukan jawaban-jawaban yang tadi dipertanyakan, jadilah sebuah berita. Dibuat rangkaian cerita yang sering kita dengar di televisi atau di radio, itu ya, atau di media cetak di koran. Contohnya seperti itu. Jadi kalian itu rumusnya harus membuat dulu sebuah pertanyaan peristiwa apa yang terjadi, siapa yang mengalami peristiwa, di mana peristiwa itu terjadi, kapan, mengapa peristiwa itu terjadi, dan bagaimana proses terjadinya suatu peristiwa. Itu boleh dari berita yang sudah ada, misalkan kalian itu mendengarkan dari sebuah televisi, ya kalian menonton kalau kan ada berita, buat oleh kalian pertanyaan-pertanyaan. Peristiwa apa yang terjadi, tinggal tulis jawabannya oleh kita sendiri dari berita tersebut. Peristiwa apa yang terjadi, siapa yang mengalami peristiwa, dan seterusnya. Jadi bukan hanya kita menyimak dari sebuah televisi, tapi kita juga bisa membuat sebuah berita sendiri dengan rumus, yakni pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sebab apa? Pertanyaan yang tersebut para jurnalis atau wartawan ini adalah rumus mereka. Ya. Rumus mereka pasti menanyakan sama seperti hal yang kita pelajari di sini. Peristiwa apa yang terjadi, siapa yang mengalami peristiwa, di mana peristiwa terjadi, dan mengapa, dan seterusnya. Nah, di sini kalian sudah memahami, sudah paham? Tadi yang pertama kita mengetahui pengertian dari sebuah teks berita. Kedua, tahu unsur teks berita. Jadi yang barusan rumus 5W1. Nah, di sini kita simak dulu ya. Di sini ada sebuah contoh berita. Boleh siapa yang akan membacakan teks berita? Ada? Oh ya, boleh. Boleh di depan sini. Kalian dengarkan, simak baik-baik dan ingat-ingat pertanyaannya. Ya. Ingat-ingat pertanyaannya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Boleh dibuat dulu pertanyaan sambil ya, nanti saya tanya ya untuk kepada kalian semua. Dari hasil menyimak tersebut boleh di agak depan untuk supaya lebih kedengaran. Tingginya harus turun dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas dari Perhub 69 Pada tanggal 21 sampai 25 November, larangan
Antrian tersebut masih dalam batas normal. Antrian belum membeludak keluar area parkir pelabuhan. Akan akibat penumpukan itu, beberapa supir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hari hingga 4 hari untuk bisa masuk ke pelabuhan. Terima kasih. Baik, saya akan tanya pada kalian semua. Tadi teks cerita terkait truk ya. Tadi bikin pertanyaan, peristiwa apa yang terjadi dari materi tadi atau berita tadi. Boleh coba siapa? Lido, peristiwa apa yang terjadi tadi di berita? Apa? Padatnya pelabuhan. Betul. Sama? Sekarang coba kan dari pertanyaan kedua kita bikin dari yang tadi. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Coba ada. Siapa? Truk-truk mengangkut barang non. Betul? Dari bacaan tadi. Bagus. Jadi kalian betul-betul memahami, menyimak dari berita. Sekarang pertanyaan ketiga, di mana peristiwa itu terjadi? Coba Azka. Di mana? Di pelabuhan penyeberangan. Nah, betul. Sama betul? Betul. Pertanyaan keempat, seperti yang kita semua ketahui ya, kapan peristiwa itu terjadi? Coba Naila. Kapan? 10 hari menjelang Lebaran. Jadi nyambung dari materi berita kelima, mengapa peristiwa itu terjadi? Coba Chelsea. Apa? Adanya larangan melintas bagi truk non sembako pada tanggal 21 sampai 25. Jadi truk-truk itu tidak boleh jalan ya pada tanggal mudik. Nah, terakhir oleh semua ya sekalian mungkin ada yang beda. Bagaimana proses terjadinya peristiwa? Coba yang membacanya. Ya. Jadi dengan adanya hal tersebut, proses untuk masuk ke pintu kapal itu mengalami antrian. Jadi rumusnya yang barusan ketika kalian membaca berita, mendengarkan berita, ataupun untuk membuat berita, ya, saya ulangi, untuk membaca berita, mendengarkan berita, menonton dan lain sebagainya, serta untuk membuat berita, rumusnya ada 6. Tadi apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Itu rumus untuk dalam berita. Paham ya? Nah, kalau sudah kami kiri, kita latihan untuk materi tersebut.
dan dikerjakan oleh masing-masing. Dikerjakan masing-masing. Di sini pertanyaannya yang pertama, yang dimaksud dengan berita. Ditulis ya. Yang kedua, kegunaan berita sebagai pelajar. Nomor 3, sumber-sumber informasi lisan meliputi apa saja. 4, kelebihan informasi yang disampaikan melalui televisi dibandingkan dengan radio. Perbedaannya apa? Kelebihannya apa? Yang terakhir, macam-macam informasi yang disampaikan melalui radio atau televisi mencakup apa saja. Itu 5 pertanyaan, silakan dicatat. Sebelum kita untuk menutup materi di sini, kalian sudah paham kan terkait materi. 2 materi yang saya sampaikan, yang pertama adalah pengertian dari sebuah berita. Yang kedua adalah unsur-unsur berita. Jadi kedua materi tersebut harus kalian pahami juga nanti di diulangi baca kembali di rumah ya. Jadi berita itu adalah sebuah informasi yang disampaikan, baik itu sebuah peristiwa yang terjadi ataupun yang terkini. Adapun unsur-unsur beritanya adalah tadi apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Jadi itu adalah rumus dari sebuah berita. Tentu saja yang mungkin yang saya bisa sampaikan pada materi hari ini atau kesempatan hari ini. Minggu besok kita lanjut bersama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi dengan saya ya di percakapan pasca observasi bersama saya Taufik Rahmawandi ya, dari calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Atap 1 Bekasi Kabupaten Tasikmalaya. Saya masih ditemani oleh Bapak Riki ya. Beliau adalah guru mata pelajaran bahasa Indonesia di SMP 1 Atap 1 Bekasi ini, yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya kali ini juga ditemani oleh Ibu Pepe ya, Ibu Ade Sediati sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Iki? Baik. Ibu apa kabar nih? Ya. Baik, di percakapan pasca observasi ini kita akan berdiskusi ya terkait dengan jalannya proses observasi kelas atau supervisi waktu di kelas yang sudah dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi seluruh sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Baik Bapak, bagaimana perasaan Bapak ya setelah dilaksanakan kegiatan observasi terhadap pembelajaran yang Bapak dilakukan di kelas? Perasaan saya pada awalnya agak tegang, mungkin karena belum terbiasa pembelajaran saya ada yang mengobservasi. Tapi alhamdulillah setelah berjalannya waktu,
pembelajaran berjalan dengan lancar dan baik sampai proses pembelajaran berakhir. Baik Bapak. Apa sih harapan Bapak ya dari hasil percakapan atau diskusi kita hari ini tentang kegiatan supervisi yang telah kita lakukan? Ya. Harapannya dengan diskusi ini saya harap saya bisa merefleksikan pembelajaran yang telah saya lakukan, kemudian saya menemukan hal apa yang sudah baik dan yang perlu saya tingkatkan lagi ke depannya atau yang perlu diperbaiki lagi. Baik Bapak, jadi itu harapannya ya. Nah, lalu coba Bapak ceritakan kembali ya area atau pengembangan apa yang dilakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang telah Bapak lakukan di kelas ya, di dalam kelas. Baik Pak. Untuk area pengembangannya yaitu pada area terkait informasi dari seputar berita dan keterampilan dapat menyimpulkan isi dari seputar berita dan pembelajaran berdiferensiasi di mana siswa dikelompokkan berdasarkan kesiapan belajar siswa. Untuk langkah-langkah pembelajaran yang saya lakukan dimulai dari membuat rencana pembelajaran terlebih dahulu. Kemudian sebelum mengelompokkan siswa, saya memberikan dulu pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang akan dipelajari untuk mengetahui sejauh mana kesiapan belajar siswa. Dan itu juga yang digunakan dalam pengelompokan siswa berdasarkan kesiapannya. Selain itu, saya menyiapkan media pembelajaran yang tentunya media yang terkait pembelajaran berdiferensiasi, baik konten, proses, dan produk. Ya, baik Bapak. Jadi area pengembangannya yaitu pada area terkait informasi dari seputar berita dan keterampilan dapat menyimpulkan isi dari seputar berita dan tahapannya yang melalui pembelajaran berdiferensiasi di mana siswa dikelompokkan berdasarkan kesiapan belajar siswa. Nah, menurut Bapak ya sejauh mana area pengembangan yang Bapak lakukan? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Coba Bapak bisa jelaskan. Kalau menurut saya, proses pembelajaran yang saya lakukan alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dalam area pengetahuan, yaitu pada area terkait informasi dari seputar berita dan keterampilan dapat menyimpulkan isi dari seputar berita dan juga pembelajaran berdiferensiasi, baik dalam konten diferensiasi proses ditunjukkan dengan adanya diskusi kelompok dan juga produk yang dihasilkan siswa, namun memang masih ada kekurangan. Iya benar. Benar sekali ya Bapak. Menurut pengamatan saya juga ya Pak, proses pembelajaran yang Bapak lakukan sudah berjalan dengan lancar, dengan baik, dan sudah menunjukkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya, baik dalam konten, proses maupun produk. Menurut Bapak ya, apa sih yang menjadi kendala atau kekurangan yang Bapak hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas Bapak? Mungkin kendala atau hambatan yang terjadi setelah saya mengamati pembelajaran yang saya lakukan, adanya beberapa siswa yang masih kurang fokus pada saat pembelajaran, sehingga siswa tersebut kurang aktif dalam pembelajaran tersebut. Nah, kira-kira menurut Bapak ya, hal apa saja yang menyebabkan beberapa siswa itu kurang fokus dan kurang aktif dalam pembelajarannya? Menurut saya, mungkin dikarenakan dalam pembagian kelompok masih kurang pas. Mungkin nanti kalau dalam pembagian kelompok, saya harus memperhatikan berdasarkan minat siswa. Misalnya,
saya membagi kelompok disesuaikan dengan gaya belajar siswa masing-masing, yaitu mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik, sehingga anak bisa nyaman dan bisa fokus dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Baik ya. Jadi itu adalah rencana ke depan Bapak ya. Ya. Nanti saat proses pembelajaran ke depan, ya, Bapak akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka. Bapak akan mengelompokkan siswa berdasarkan dengan gaya belajar masing-masing. Terus yang ada belajar visual, auditori, dan kinestetik seperti itu ya. Mudah-mudahan ya apa yang nanti Bapak rencanakan dapat terrealisasi ya dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi ya. Ya. Saya tunggulah nanti cerita-cerita Bapak, rencananya terus bisa direalisasikan dengan baik dan atau bagaimana itu. Kira-kira ke depan Bapak yang akan dilakukan itu perubahan dengan rencana yang telah Bapak sampaikan tadi. Untuk waktunya mungkin akan saya lakukan minggu depan secepatnya, Pak. Baik. Jadi Bapak akan melakukan secepatnya minggu depan. Untuk sesi terakhir ini, apa yang Bapak dapatkan dari hasil diskusi hari ini? Ya. Alhamdulillah saya dapat mengevaluasi pembelajaran saya kemarin yang telah diobservasi oleh Bapak, dan saya juga akan melakukan perbaikan pembelajaran ke depannya dengan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar siswa, sehingga pembelajaran yang saya lakukan akan meningkatkan fokus dan keaktifan siswa dalam pembelajaran dan tentunya pembelajaran yang berpihak pada murid. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan secepatnya bisa direalisasikan dan dapat berjalan dengan lancar ya. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Pepe, Ibu Ade, Sri Mulyati sebagai pengajar praktik ya untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait jalannya kegiatan percakapan pasca observasi atau kegiatan observasi kelas. Terima kasih Pak Opik atas kesempatannya. Sungguh luar biasa tadi sudah dilaksanakan percakapan pasca observasi. Ya, sebelumnya sudah melaksanakan percakapan praobservasi untuk menentukan jadwal dan juga persiapan untuk melakukan observasi, dan sudah dilaksanakan juga observasi ke kelas ya Pak. Ya. Dan hari ini dilaksanakan percakapan pasca observasi. Untuk proses coaching yang terjadi Pak, dari mulai alur tirtanya tadi di awal Bapak sudah menyampaikan tujuan dari percakapan pasca observasi ini. Jadi ada alur T-nya, tujuan dari percakapan ini sudah dijelaskan. Kemudian Bapak juga tadi sudah menanyakan bagaimana perasaan Pak Riki setelah diobservasi, kemudian bagaimana tanggapan atau refleksi Pak Riki setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi sudah mampu mengajak Pak Riki untuk melakukan refleksi atas kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakannya. Kemudian tadi Bapak juga sudah menanyakan harapan setelah tadi dilakukan observasi, kemudian setelah melakukan refleksi, harapan kedepannya seperti apa. Jadi itu memunculkan rencana untuk pengembangan diri dari coach yang diarahkan oleh coach gitu. Jadi Bapak meskipun tidak mengarahkan langsung nanti mau seperti apa, tapi Bapak menanyakan harapan. Jadi secara tidak langsung Pak Riki bisa menggambarkan nanti area pengembangannya seperti apa atau rencana pengembangan dirinya seperti apa berdasarkan tadi ada umpan balik yang disampaikan Pak Topik dari hasil observasi ke kelasnya, kemudian berdasarkan hasil refleksi juga yang disampaikan oleh Pak Riki. Tadi area
area pengembangannya diferensiasi ya Pak, diferensiasi konten, proses, dan produknya. Dan tadi menurut hasil observasi yang dilakukan oleh Pak Opik, semuanya sudah bisa dilaksanakan dengan baik. Dan untuk kekurangan-kekurangannya mungkin itu adalah menjadi tindak lanjut Bapak nanti ke depannya untuk area yang akan dikembangkannya. Nah mungkin itu saja Pak. Jadi tadi dari alur tirtanya sudah terlihat, atur rencananya, sudah ada waktu kesepakatan yang akan Bapak lakukan untuk melaksanakan pengembangan dirinya, untuk mengatur strateginya. Itu saja Pak. Jadi sudah sangat bagus sekali proses coaching Bapak. Mudah-mudahan tetap dipertahankan ya Pak, dan kedepannya bisa lebih baik lagi dari hari ini. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Ibu atas tanggapan atau umpan balik yang telah Ibu sampaikan terkait percakapan pasca observasi ini ya. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik ya sudah selesai, mulai dari percakapan pra observasi, terus observasi ke kelas, juga pasca observasi ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Riki yang sudah di wawancara itu yang tadi Pak observasi, terus observasi dan sekarang pasca observasi, dan juga kepada Ibu Ade sebagai PT yang sudah memberikan tanggapannya, masukannya untuk saya dan Pak Riki ke depannya. Nah, demikian ya percakapan pasca observasi ini. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya,